Melayu Malaysia sebetulnya dalam persimpangan jalan atau mengalami dilema. Bersama Brunei, mereka terlanjur mencuri puluhan ribu kosakata dari bahasa Indonesia. Kosakata itu lalu dimasukkan dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara. Kecurangan inilah yang akhirnya menyebabkan Indonesia marah dan kerjasama Mabim atau Majelis Bahasa Brunei, Indonesia, dan Malaysia pun dihentikan. Malaysia semula mungkin berpikir mereka bisa memaksa Indonesia untuk merelakan nama bahasa Indonesia diberi label Melayu. Tapi sikap Indonesia amat jelas, selamanya nama bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia, tanpa embel-embel Melayu. Nah, tentu kaum Melayu Malaysia kini bingung sendiri. Jika mereka menggunakan kosakata curian tadi, tentu Malaysia akan dianggap terpengaruh oleh bahasa Indonesia. Jadi pilihannya adalah berusaha untuk menjaga identitas bahasa Melayu Malaysia sendiri. Atau membuka diri terhadap pengaruh bahasa Indonesia dengan konsekuensi bahwa kelak lama-lama bahasa Melayu Malaysia akan hilang dan diganti atau ditelan oleh bahasa Indonesia. Tapi apapun pilihannya, menurut pendapat kami pengaruh bahasa Indonesia terhadap bahasa Melayu Malaysia akan tetap terbatas, walau sekarang zaman media sosial. Setiap masyarakat, setiap bangsa atau negara tentu akan berusaha mempertahankan kebiasaan, budaya, dan bahasa masing-masing. 1-2 kosakata mungkin akan terpengaruh, tapi adanya perbedaan bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia diperkirakan akan berlangsung lama. Kita ambil contoh kosakata Aidil Fitri dan Aidil Adha yang biasa digunakan di Malaysia. Adapun di Indonesia, kita menggunakan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, tentu saja kaum Melayu Malaysia tak mau pula mengikuti ejaan bahasa Indonesia, karena mereka sudah terbiasa dengan Aidil Fitri. Lidah mereka, rasa bahasa mereka, sudah terbiasa dengan kosakata tersebut. Begitu pula halnya dengan kosakata balik kampung yang biasa digunakan di Malaysia. Orang Indonesia biasa memakai kata mudik atau pulang kampung. Tapi yang lebih banyak digunakan adalah mudik karena lebih singkat. Sampai kapanpun, orang Indonesia tentu tak akan menggunakan kata balik kampung sebagai kosakata utama. Dalam pencarian di Google, kosakata balik kampung sebanyak 28 juta. Adapun kata mudik mencapai 190 juta. Hal ini memperlihatkan penggunaan kata mudik yang amat lazim dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, marilah kita lihat penggunaan kosakata seperti baharu, mahu, dan sahaja. Dalam bahasa Indonesia, kosakata itu jarang digunakan. Dalam bahasa Indonesia, biasa dipakai kata baru, mau, dan saja. Kata-kata tersebut juga bisa menjadi indikator seberapa banyak penggunaan bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia di mesin pencarian Google. Kosakata baharu di mesin pencarian Google hanya mencapai 23 juta. Adapun kata baru mencapai 1,8 miliar. Dalam mesin pencarian, kosakata mahu mencapai 52 juta. Adapun kosakata mau mencapai 2 miliar. Selanjutnya kata sahaja mencapai 54 juta. Bandingkan dengan kata saja yang mencapai 1,7 miliar. Sekali lagi, tidaklah mudah mengubah kebiasaan masyarakat dalam berbahasa. Kita ambil contoh yang lain, yakni kosakata yang biasa digunakan oleh pemerintah Malaysia, yakni Suruhanjaya. Dalam bahasa Indonesia adalah komisi. Kemudian pengerusi, dalam bahasa Indonesia adalah ketua. Ada juga setiausaha, dalam bahasa Indonesia adalah sekretaris. Pemerintah Malaysia tentu tidak mudah mengganti istilah-istilah tersebut, karena sudah terbiasa pula menggunakannya.
Banyak sekali istilah lain dalam bahasa Melayu Malaysia yang terasa janggal bagi orang Indonesia. Misalnya kata pengacara yang ternyata bermakna presenter atau pembawa acara. Kata karyawan rupanya bermakna pengarang atau pencipta. Ada pula kata belajawan yang ternyata bermakna anggaran. Bagi orang Indonesia, kata rayu, merayu, rayuan, biasa digunakan dalam bahasa yang romantis, kosakata percintaan, dan yang bersifat puitis. Tapi bagi orang Melayu Malaysia, kata rayuan digunakan pula untuk nama pengadilan level atas atau di atas pengadilan tinggi. Semua perbedaan kosakata tadi tentu wajar saja, karena bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia memang berbeda. Kami pun menghargai bahasa Melayu Malaysia, dan tak akan mengatakan bahwa bahasa Melayu Malaysia adalah bahasa Indonesia. Sebaliknya pula, jangan sebut bahasa kami sebagai bahasa Melayu. Walaupun berasal dari bahasa Melayu, nama bahasa kami adalah bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa lagi. Dalam pencarian di Google, kosakata balik kampung sebanyak 28 juta. Adapun kata mudik mencapai 190 juta. Hal ini memperlihatkan penggunaan kata mudik yang amat lazim dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, marilah kita lihat penggunaan kosakata seperti baharu, mahu, dan sahaja. Dalam bahasa Indonesia, kosakata itu jarang digunakan. Dalam bahasa Indonesia, biasa dipakai kata baru, mau, dan saja. Kata-kata tersebut juga bisa menjadi indikator seberapa banyak penggunaan bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia di mesin pencarian Google. Kosakata baharu di mesin pencarian Google hanya mencapai 23 juta. Adapun kata baru mencapai 1,8 miliar. Dalam mesin pencarian, kosakata mahu mencapai 52 juta. Adapun kosakata mau mencapai 2 miliar.